Mengejutkan, Timnas Bahrain berani mengorbankan Piala Dunia demi keselamatan pemain. Pilihan ekstrem menanti jika FIFA dan AFC menolak permintaan mereka. Misi mustahil atau keajaiban, Jay Itzes dan Venezia siap menghadapi sang juara Eropa, Atalanta, demi keluar dari zona merah Liga Italia 2024-2025. Cita-cita berani Prabowo Subianto mewujudkan mimpi Timnas Indonesia berkompetisi di Piala Dunia. Tak ada istirahat. Maarten Paes siap bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 setelah FC Dallas selesaikan laga terakhir MLS. Akankah ia jadi penyelamat di tengah jadwal padat? Timnas Indonesia terpuruk menjelang pertemuan krusial lawan Jepang dan Arab Saudi. Ex-co PSSI Arya Sinulinga yakin dukungan supporter di SUGBK bisa jadi kunci kebangkitan. Kevin Dix, pemain kelas dunia yang tidak sakit hati gagal dipanggil Timnas Belanda, kini justru bangga memilih bela Timnas Indonesia dengan penuh kebanggaan. Pascal Struy kirim sinyal kuat siap bela Timnas Indonesia. Siap-siap Sintayong boyong skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 dengan pertahanan super kuat. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Mengejutkan, Timnas Bahrain berani mengorbankan Piala Dunia demi keselamatan pemain. Pilihan ekstrem menanti jika FIFA dan AFC menolak permintaan mereka. Timnas Bahrain tampaknya bersiap menghadapi keputusan yang mengejutkan dan sangat berisiko. Demi menjaga keselamatan para pemainnya, Bahrain lebih memilih diusir dari kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia oleh FIFA dan AFC daripada mengambil risiko bermain di Indonesia. Ya, Anda tidak salah baca, mereka lebih memilih dikeluarkan dari kompetisi. Sekjen Federasi Sepak Bola Bahrain, Rashid Al-Zoubi, mengungkapkan langkah berani ini setelah serangan masif netizen Indonesia. Tak main-main. Bahrain sudah bersiap mengirimkan bukti-bukti yang menggemparkan ke FIFA dan AFC untuk mendukung permintaan mereka agar pertandingan melawan Indonesia, yang dijadwalkan pada 25 Maret 2025, dipindahkan ke lokasi netral. Kami akan mengirimkan surat resmi ke AFC dan FIFA. Bukti-bukti sudah kami siapkan untuk melaporkan apa yang kami alami, ujar Rashid Al-Zoubi dengan nada tegas. Ia menekankan bahwa keselamatan para pemain adalah prioritas utama mereka dan Bahrain tak segan-segan untuk bertindak drastis jika FIFA dan AFC tidak mengabulkan permintaan mereka. Namun, apa yang akan terjadi jika permintaan ini ditolak? FIFA dan AFC tidak akan tinggal diam. Jika Bahrain tetap ngotot untuk tidak bermain di Indonesia, mereka bisa mendapatkan hukuman paling berat dicoret dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini bukan ancaman kosong karena sejarah mencatat Timnas Indonesia pernah merasakan pahitnya dikeluarkan dari kompetisi Piala Dunia 1958. Alasan politik saat itu membuat Indonesia, Mesir, dan Sudan tersingkir dari kualifikasi setelah gagal mencapai kesepakatan terkait pertandingan melawan Israel. Kini pertanyaannya, apakah Bahrain siap menghadapi risiko yang sama? Apakah mereka benar-benar rela kehilangan kesempatan berharga di kualifikasi Piala Dunia 2026 demi tuntutan yang begitu kontroversial? Dunia sepak bola kini menanti keputusan yang akan mengguncang kompetisi. Misi mustahil atau keajaiban, Jay Itzes dan Venezia siap menghadapi sang juara Eropa, Atalanta, demi keluar dari zona merah Liga Italia 2024-2025. Pertarungan epik di depan mata. Jay Itzes dan kawan-kawan di Venezia siap berjuang mati-matian menghadapi raksasa Atalanta, sang juara Liga Eropa 2023 hingga 2024 dalam laga lanjutan Serie A yang bisa menentukan nasib mereka. Pelatih Venezia Eusebio Di Francesco telah memastikan bahwa seluruh pemainnya dalam kondisi prima menjelang pertandingan yang digelar di Stadion Pierluigi Penzo pada Minggu 20 Oktober 2024. Kami dalam kondisi yang sangat baik, kata Di Francesco dengan penuh keyakinan.
Meski begitu, ia menegaskan bahwa peran pemain cadangan juga akan sangat krusial karena setiap pemain harus siap tampil maksimal melawan kekuatan Atalanta yang semakin menakutkan. Kami harus berkembang terutama dalam memanfaatkan rotasi pemain, karena itulah yang bisa menjadi pembeda, tambahnya dengan serius. Venezia yang kini terpuruk di dasar klasemen dengan hanya 4 poin dari 7 pertandingan butuh kemenangan untuk keluar dari zona degradasi. Namun, mengalahkan Atalanta bukan tugas mudah. Klub asal Bergamo itu telah menjelma menjadi salah satu kekuatan besar di Serie A dalam beberapa musim terakhir, menjadikan misi Venezia malam ini bak pertarungan antara David dan Goliath. Di Francesco menekankan pentingnya fokus total dan performa tanpa celah. Jika lawan lebih baik, kami akan mengakui kekalahan dengan kepala tegak. Tapi yang tidak boleh terjadi adalah kami menyakiti diri sendiri dengan kesalahan fatal, ujar sang pelatih yang penuh pengalaman. Akankah Jay Itzes dan timnya bisa menghadirkan keajaiban untuk Venezia? Ataukah Atalanta akan menghancurkan harapan mereka untuk bertahan di Serie A? Cita-cita berani Prabowo Subianto mewujudkan mimpi timnas Indonesia berkompetisi di Piala Dunia. Hari yang bersejarah bagi Republik Indonesia tercipta pada Minggu saat Majelis Pemusyawaratan Rakyat RI melantik Prabowo Subianto sebagai Presiden RI ke-8. Bersama Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI ke-14 di gedung MPR DPR RI. Prabowo Subianto, seorang jenderal TNI, dikenal luas akan kecintaannya pada olahraga, terutama renang, dan pengabdiannya selama 37 tahun sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Pencak Silat Indonesia periode 2021-2025. Namun satu hal yang paling menggetarkan hatinya adalah Timnas Indonesia. Ia tak hanya sekadar penggemar, ia adalah penonton setia skuad Garuda yang selalu hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menariknya, cinta Prabowo bukan pada klub-klub Eropa atau tim Liga 1 yang banyak digemari pejabat lainnya. Baginya, hanya ada satu cinta sejatinya, Timnas Indonesia. Ia bahkan mengungkapkan ketidaksanggupannya untuk menonton Piala Dunia, kecuali jika skuad Garuda turut berlaga di pentas megah tersebut. Saudara-saudara, maaf, saya ini pecinta sepak bola. Tapi saya nggak sampai hati nonton World Cup. Di TV pun tidak nonton, karena Indonesia tidak main. Ungkap Prabowo Subianto dalam sebuah video yang viral di YouTube pada 28 November 2022. Tapi dalam hati saya ingin suatu hari Indonesia ikut Piala Dunia. Tegasnya, menyalakan harapan di hati seluruh penggemar sepak bola tanah air. Kini cita-cita Prabowo semakin mendekat dengan keberanian Timnas Indonesia yang tengah berjuang di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda saat ini berada di posisi kelima dari 6 peserta mengoleksi 3 poin dari 4 laga. Di atasnya ada Jepang 10 poin, Australia 5 poin, Arab Saudi 5 poin, dan Bahrain 5 poin, sementara Cina terpuruk di bawah dengan 3 poin. Namun peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka lebar, baik secara langsung maupun melalui play-off. Kita semua berharap dan mendukung agar cita-cita Prabowo Subianto dan seluruh masyarakat Indonesia untuk melihat Timnas Indonesia berlaga di Piala Dunia segera terwujud. Tak ada istirahat. Maarten Paes siap bela Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 setelah FC Dallas selesaikan laga terakhir MLS. Akankah ia jadi penyelamat di tengah jadwal padat? Maarten Paes, sang penjaga gawang tangguh, kembali jadi perbincangan. Setelah FC Dallas resmi memainkan laga terakhir mereka di MLS 2024, muncul tanda tanya besar apakah Paes akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia untuk mengarungi Piala AFF 2024. FC Dallas sendiri baru saja menutup musim reguler mereka dengan kemenangan 2-0 atas Sporting Kansas City pada Minggu 20 Oktober 2024 meskipun sang kiper bintang Paes tidak dimainkan. Ada dugaan bahwa pergelangan tangannya belum pulih sepenuhnya setelah tugas internasional bersama Timnas Indonesia.
Meski MLS masih akan melanjutkan babak playoff hingga Desember 2024, sayangnya FC Dallas tak lolos, memberi kesempatan Maarten Paes untuk menikmati liburan lebih awal. Namun liburan tersebut tampaknya hanya mimpi singkat. Pasalnya timnas Indonesia akan menghadapi lawan berat, Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada November mendatang. Lebih dari itu, Piala AFF 2024 akan segera menyusul, di mana gengsi negara dipertaruhkan dan Maarten Paes bisa jadi kunci utama di bawah Mistar. Erick Thohir memang sudah menyebutkan bahwa timnas Indonesia U22 yang akan tampil di Piala AFF 2024. Tapi jangan kaget jika komposisi tim berubah. Beberapa pemain abroad yang sedang dalam masa libur bisa saja dipanggil. Selain Paes, nama-nama besar seperti Asnawi Mangkualam dan Jordi Amat juga bisa dimanfaatkan untuk memperkuat skuad Garuda. Dengan grup yang berat Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos, timnas Indonesia butuh setiap kekuatan yang bisa didapat. Apakah Maarten Paes akan menjadi benteng tak tergoyahkan untuk membawa Garuda terbang tinggi di Piala AFF? Semua mata kini tertuju pada aksinya. Timnas Indonesia terpuruk menjelang pertemuan krusial lawan Jepang dan Arab Saudi. Ex-co PSSI Arya Sinulinga yakin dukungan supporter di SUGBK bisa jadi kunci kebangkitan. Timnas Indonesia tengah berada dalam situasi terpuruk menjelang dua laga besar melawan timnas Jepang dan timnas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Arya Sinulinga, anggota ex-co PSSI, mengungkapkan bahwa mental skuad Garuda terguncang setelah hanya mampu meraih 1 poin dari 2 laga tandang di bulan Oktober 2024. Hasil imbang 2-2 melawan Bahrain dan kekalahan 1-2 dari Cina membuat para pemain Sintayong terlihat lesu dan tidak mencapai target yang diinginkan. Dengan 2 laga krusial di kandang pada November 2024, yakni melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November di Stadion Gelora Bung Karno. Arya menegaskan bahwa dukungan supporter menjadi elemen penting yang dapat mengangkat mental Maarten Paes dan rekan-rekannya. Pemain pasti merasa bangga dan bahagia ketika melihat dukungan penuh dari supporter. Kami berharap dukungan ini bisa memacu kebangkitan luar biasa di laga-laga mendatang, ujar Arya dengan penuh keyakinan. Saat ini, timnas Indonesia berada di posisi kelima grup C dengan 3 poin dari 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Meskipun tantangan di depan berat, Arya yakin kebangkitan tim masih sangat mungkin terjadi dengan semangat supporter yang tak pernah padam di SUGBK. Akankah Garuda berhasil membalikkan keadaan dan mengamankan tiket menuju fase berikutnya? Semua bergantung pada performa mereka di kandang yang penuh dukungan ribuan pendukung setia. Kevin Dix, pemain kelas dunia yang tidak sakit hati gagal dipanggil timnas Belanda, kini justru bangga memilih bela timnas Indonesia dengan penuh kebanggaan. Kisah Kevin Dix, pemain sepak bola berbakat yang tidak pernah merasakan panggilan dari timnas Belanda, justru menjadi inspirasi luar biasa. Alih-alih merasa sakit hati, Dix memilih untuk bangga dengan keputusannya membela timnas Indonesia. Proses naturalisasi Dix telah membuat penggemar sepak bola Indonesia antusias menyambut pemain berkualitas grade A ini, yang lahir di Apeldoorn, Belanda, dan pernah membela timnas kelompok umur Belanda, mulai dari U19 hingga U21. Meskipun Dix yang kini berusia 28 tahun tidak pernah dipanggil ke skuad senior Belanda, ia mengaku tidak pernah merasa sakit hati atau kecewa. Tidak, itu tidak menyakiti saya. Itu bagian dari sepak bola dan tentu saja kamu berharap, ujar Dix dilansir dari Bold. Ketika akhirnya menerima panggilan dari Indonesia, ia pun merasa bangga dengan keputusan yang diambilnya. Ini adalah keputusan yang saya banggakan dan sangat saya syukuri sekarang, katanya dengan penuh kebanggaan. Dix juga mengungkapkan peluang untuk membela Belanda seharusnya datang saat ia menunjukkan performa gemilang bersama FC Copenhagen, memenangkan kejuaraan dan bermain di Liga Champions. Namun baik di era Louis van Gaal maupun Ronald Koeman, panggilan itu tak pernah datang.
Saya tidak pernah mendapat telepon atau apapun, ungkap Dix. Dengan darah keturunan Maluku dari ibunya, Kevin Dix kini memilih jalan baru untuk membela Indonesia. Kakek dan neneknya berasal dari Maluku, dan kini ia siap memberikan segalanya untuk Merah Putih. Kevin Dix telah membuktikan bahwa meski gagal dipanggil timnas Belanda, pilihannya untuk membela timnas Indonesia adalah sebuah kebanggaan yang tak tertandingi. Pascal Struijk kirim sinyal kuat siap bela timnas Indonesia. Siap-siap Sintayong boyong skuad Garuda ke Piala Dunia 2026 dengan pertahanan super kuat. Pascal Struijk, bek tangguh milik Leeds United, tampaknya semakin dekat dengan pintu timnas Indonesia. Dalam sebuah interaksi Instagram yang ramai diperbincangkan, Struijk memberikan kode yang membuat netizen Indonesia semakin yakin bahwa dirinya siap memperkuat skuad Garuda. Saat berbalas komentar dengan Joel Pirol, rekannya di Leeds United, Pascal Struijk menyebut sang striker sebagai penyerang Indonesia. Dan Pirol tak kalah heboh dengan menuliskan, "Indonesia is calling" di kolom komentar Pascal. Meski beberapa netizen awalnya menganggap ini hanya gurauan sarkastik. Namun sejarah membuktikan hal yang serupa pernah terjadi pada Kevin Dix dan Mads Hilgers, dua pemain yang akhirnya memilih jalur naturalisasi untuk timnas Indonesia. Kini dengan Pascal Struijk dalam radar PSSI, pertahanan timnas Indonesia bisa makin mengerikan. Pemain dengan banderol 15 juta euro ini akan menjadi tambahan luar biasa dalam skema 3-4-3 Sintayong. Bayangkan Struijk, bek berkualitas Premier League, berduet dengan Mads Hilgers dan Jay Itzes di lini pertahanan timnas Indonesia. Dengan tinggi badan 190 cm, Pascal Struijk akan menjadi sosok tak tergantikan di jantung pertahanan skuad Garuda, memberikan kekuatan ekstra dalam menghadapi lawan-lawan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bahkan podcaster asal Belanda Daniel van Laar juga sudah menyebutkan bahwa Pascal Struijk adalah pemain yang sangat berpotensi memperkuat timnas Indonesia. Pascal Struijk bisa bermain untuk Indonesia dan dia adalah pemain yang luar biasa, ungkapnya dalam sebuah wawancara di YouTube Football Premier. Jika semua berjalan lancar, Pascal Struijk bisa datang ke Indonesia pada November 2024 untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Yang berarti dia bisa membela timnas di laga-laga penting sisa grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kehadiran Struijk, peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar, terutama dalam laga-laga krusial melawan Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang di tahun 2025. Selain Pascal Struijk, PSSI juga sedang membidik Jairo Riedewald dari Royal Antwerp FC dan Ole Romani dari FC Utrecht. Pertanyaannya kini, siapa lagi pemain keturunan yang akan memperkuat Garuda dan membawa Indonesia terbang tinggi ke Piala Dunia 2026? Malaysia dapat suntikan dana puluhan miliar rupiah dari pemerintah. Timnas Indonesia harus siap menghadapi ancaman baru di Piala AFF 2024. Kabar mengejutkan datang dari negeri jiran, Malaysia. Federasi Sepak Bola Malaysia baru saja menerima suntikan dana segar sebesar RM15 juta atau sekitar 53 miliar rupiah langsung dari Perdana Menteri Malaysia, Seri Anwar Ibrahim. Dana ini diharapkan akan menjadi angin segar bagi skuad Harimau Malaya untuk meningkatkan performa mereka di pentas internasional. Sekretaris Jenderal FAM, Nur Asman Rahman, menyambut baik suntikan dana ini dan berjanji akan memanfaatkannya untuk memperkuat timnas Malaysia. Menurutnya, alokasi tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sepak bola Malaysia. FAM akan memanfaatkan dana ini untuk memperbaiki performa dan memperkuat skuad nasional, ujar Nur Asman dengan penuh optimisme. Namun, kabar ini harus diwaspadai oleh timnas Indonesia. Saat ini persaingan antara Indonesia dan Malaysia di ranking FIFA semakin memanas.
Indonesia menduduki peringkat 129 dengan 1124,17 poin, sedangkan Malaysia berada di peringkat 132 dengan 1117,64 poin. Dengan suntikan dana yang signifikan ini, Malaysia bisa saja melampaui Indonesia di peringkat dunia. Lebih dari sekadar peringkat, Indonesia dan Malaysia juga bersiap menghadapi ASEAN Cup 2024. Meski berada di grup yang berbeda, pertemuan kedua negara di babak semifinal sangat mungkin terjadi. Malaysia tergabung di grup A bersama Kamboja, Singapura, Thailand, dan Timor Leste. Sementara itu, timnas Indonesia yang diasuh oleh Shin Tae-yong akan bersaing dengan Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam di grup B. Dengan suntikan dana besar dan ambisi untuk memperkuat skuad, Malaysia bisa menjadi ancaman serius di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia harus lebih waspada dan mempersiapkan diri dengan baik agar bisa mengatasi potensi kejutan dari Harimau Malaya dan terus melaju di turnamen tersebut. Desember akan menjadi bulan yang penuh tantangan dan kesempatan bagi skuad Garuda.